Halo semuanya, oke, selamat datang di channel pribadi saya. Melanjutkan video playlist pembuatan Flutter autentikasi dengan Laravel API menggunakan package Laravel Sanctum untuk autentikasi dengan menggunakan token. Oke, di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Laravel Sanctum. Selanjutnya adalah kita menyiapkan untuk controllernya, kemudian kita membuat rootnya. Sekalian nanti kita coba testing menggunakan Postman. Oke, langsung saja. Untuk pertama, kalian jalankan perintah php artisan make controller out controller. Nah, ketika kalian menjalankan perintah php artisan make controller ini, kalian akan membuat sebuah controller di dalam folder controller di sini. Nanti terus kemudian ada folder out. Nah, di dalamnya nanti ada out controller yang sudah berhasil dibuat. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Jadi di sini saya tidak akan melakukan coding dari awal. Saya akan menjelaskan coding yang sudah saya buat. Nanti kalian bisa melakukan pause pada video agar kalian bisa melihat codingannya, kemudian kalian bisa mencoba menuliskan codingan di project Laravel kalian. Oke, di sini pertama sudah ada class out controller dari hasil pembuatan php artisan tadi. Jadi kita siapkan satu variabel respon untuk menjadi default respon dari API nya. Nanti di dalamnya ada message, kemudian ada data. Message-nya nanti berisi status dia sukses atau unauthorized, kemudian datanya jika nanti memuat misal mengembalikan token, maka tokennya di dalam data. Nanti ada token, kemudian ada hasil token yang diberikan, atau nanti ada data usernya mulai dari nama, email, dan lain-lain, nanti masuk di dalam data ini. Oke, pertama kita buat metode untuk register, public register, kemudian kita load requestnya menjadi variabel request. Di sini saya singkat menjadi reg biar lebih singkat. Pertama kita validasi terlebih dahulu dengan required untuk email, name, sama passwordnya. Ketika validasinya berhasil, langsung kita buat perintah untuk masuk ke database-nya. Di sini ada user, kemudian create. Nah, langsung masukkan name-nya dari variable request dengan requestnya namanya name, kemudian email juga. Kemudian untuk passwordnya kita pakai hash, kemudian dengan perintah hash, kemudian make, kita masukkan request passwordnya untuk mengenkripsi dari password usernya. Kemudian kita set responnya menjadi sukses, kemudian kita balikan respon dengan JSON. Nah, dengan kita masukkan variabel pertama itu responnya list respon, kemudian ini status requestnya dia 200, berarti artinya dia sukses. Jadi nanti dia akan mengembalikan respon berupa message-nya sukses, kemudian datanya tetap nol karena di sini yang dirubah cuma variabel dengan pada keyword message saja. Selanjutnya untuk login, sama seperti sebelumnya, requestnya kita simpan pada variabel reg, kemudian divalidasi terlebih dahulu untuk emailnya sama passwordnya nanti, kemudian dicari di database-nya where email, jika ada email yang sesuai dengan masukan usernya, kemudian dicek dengan kondisi untuk mengecek passwordnya apakah dia benar dengan sesuai dengan password yang ada yang didapat dari user ini dengan password yang dimasukkan oleh user. Jika nanti dia tidak sama, maka dia akan dikembalikan respon message-nya valid, kemudian sebentar.
ya. Ini untuk musiknya, kemudian nanti valid, kemudian responnya langsung dikembalikan tanpa melanjutkan kode ke bawah karena dia langsung di return. Namun jika dia tidak masuk ke kondisi ini atau dia tidak lolos kondisi ini, maka dia akan membuat token dengan perintah user create token, kemudian request device name nya. Jadi nanti requestnya itu ada 3 untuk login, email, password, sama device name. Nah, kemudian di sini fungsinya untuk membuat tokennya disimpan pada variable token, kemudian kita set list responnya, message-nya sukses, kemudian data. Di sini data berisi array lagi, di dalamnya ada token key-nya, kemudian value-nya adalah token yang didapat. Nah, jadi nanti responnya ada message sukses, kemudian data di dalamnya adalah token. Oke, selanjutnya adalah metode me. Di sini saya gunakan untuk ngecek dia setelah mendapatkan token, dicek setelah dia login. Nah, banget dia kan nanti masuk ke home screen, misal dari home screen tadi dia tahu oh token ini punyanya user mana. Nah, nanti ngeceknya di sini. Jadi nanti tokennya dikirim melalui header, kemudian nanti sama metode ini dibalikan datanya, balikan data user sesuai dengan token yang diberikan. Di sini ada fungsi untuk mencari user yang aktif, jadi kita pakai fungsi bawaan dari Laravel out, kemudian user disimpan pada user, kemudian responnya kita set message-nya sukses, datanya kita masukkan langsung dari data user yang didapat, kemudian kita kasih respon dengan balikan status code-nya 200, kemudian data yang dikembalikan sesuai dengan data respon kita. Selanjutnya untuk fungsi logout-nya, jadi di sini fungsi logout-nya kita pakai fungsi bawaan dari Laravel, tentunya dengan package-nya Sanctum-nya. Jadi di sini ada out, dia untuk ngambil data user yang aktif sekarang, kemudian langsung di delete tokennya. Jadi untuk logout ini sendiri artinya nanti kan setiap user yang login itu dia punya token pada tabel personal access token. Nah, jadi nanti token itu akan dihapus dari tabel ini. Nah, maka dia akan dianggap logout ketika dia tidak ada token yang masuk ke tabel personal access token tadi. Ya, setelah prosesnya selesai, kita set message-nya jadi sukses, kemudian kita langsung balikan ke usernya dengan status responnya 200. Itulah kira-kira controller simpelnya untuk kita proses autentikasinya nanti. Setelah kita buat controllernya, kita siapkan untuk routingnya di folder routes, kemudian untuk yang di API nya. Nah, untuk rootnya sendiri kita di sini buat jumlahnya sesuai dengan metode kita ya. Di sini kita ada 4 metode. Nah, untuk proses pembuatan routingnya silahkan nanti dibaca-baca di dokumentasi Laravelnya. Di sini ada root, kemudian metodenya post. Nah, ini URL-nya out register, dia diarahkan ke controller out controller, kemudian pada metode register. Kemudian begitu juga untuk loginnya. Nah, kemudian untuk yang dua ini, untuk yang me URL out/me kemudian sama logout, itu dibungkus menjadi satu root group dengan middleware yaitu out Sanctum. Jadi dia tidak bisa diakses ketika dia tidak menyertakan token yang sudah didapat. Jadi untuk login dan register ini tidak memerlukan autentikasi dari Laravel Sanctum, namun untuk akses out me sama logoutnya dia butuh memberikan token yang didapat dulu, baru dia bisa mengakses
untuk root ini. Kalau dia tidak menyertakan tokennya, maka dia akan diberikan statusnya unauthorized atau tidak diizinkan lah, gampangnya itu. Oke, silahkan kalian siapkan projectnya, mulai dari controllernya, kemudian rootnya. Selanjutnya kita coba yang sudah kita buat dengan Postman. Pertama kita login terlebih dahulu, kita masukkan URL-nya. Sebelumnya kita run dulu. PHP Artisan Server. Oke, sudah siap. Kita tes di Postman. Kalian buat satu request baru dengan nama login, kemudian URL-nya kita masukkan localhost, portnya 8000, kemudian /APA/out/login sesuai dengan root yang kita buat di sini. Pertama kita coba register terlebih dahulu. URL ini kita siapkan bodinya di sini. Nah, di sini kita masukkan 3, name, email, sama password. Kita coba langsung send. Oke, listriknya sudah kita dapatkan sukses. Setelah kita register, kita coba untuk loginnya. Kita sama seperti tadi, siapkan metodenya post, kemudian out/login sesuai dengan routernya. Kemudian untuk bodinya kita parameternya pakai post dengan email sesuai dengan yang kita registrasi tadi. Kemudian passwordnya juga ditambahi satu device name, yaitu saya di sini pakai terus saja Redmi atau bisa yang lainnya. Kemudian kita langsung send. Nah, di sini kita sudah mendapatkan balikannya. Ada message-nya sumber size, kemudian datanya ada token beserta token yang kita gunakan untuk akses. Oke, ini di copy, kemudian kita cek untuk metode me-nya di bagian tab authorization ini kita siapkan tipenya barrier token, kemudian kita pastekan token yang kita dapat tadi di sini, kemudian kita send. Nah, maka akan menghasilkan respon dan message sukses dengan data sesuai dengan token yang kita berikan, yaitu datanya name-nya Ahmad Yunus, ya sesuai dengan user yang sudah login. Kita coba dengan memberikan token yang salah. Nah, maka dia akan mendapatkan balikan message unauthenticated. Selanjutnya kita coba logout, sama seperti tadi, kita siapkan barrier tokennya, kemudian kita send. Nah, dengan balikannya sukses, berarti dia sudah berhasil logout. Kita coba cek kembali di sini. Nah, dia berarti sudah unauthenticated, berarti dia sudah berhasil logout. Perlu diperhatikan untuk prosesnya nanti requestnya, metodenya dia itu get apa post, sesuaikan dengan root yang sudah kita buat di Laravel. Jadi misal dia post, maka di requestnya nanti juga kita harus menggunakan post. Oke, itu untuk persiapan backendnya dengan Laravel Sanctum. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan frontendnya, yaitu dengan Flutter. Nanti kita buat halaman login, kemudian sama halaman home screen-nya beserta proses logoutnya dengan menggunakan block pattern dan beberapa basics untuk request API-nya, dan juga untuk simpan tokennya di local storage dari mobilenya dan yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.